Alhamdulillahil ladzi bi bayanihi nahtadi wa bi burhanihi nahtadi. Na'budullaha wa nashkuru 'ala fadli zahiri wal ghaib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Daud Ali, Jalan TBC Matupang Medan ini pada tanggal 9 April 2021 atau bertepatan dengan 26 Sya'ban 1442 Hijriah. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi telah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Salman Al-Farisi, Rasulullah berkhutbah pada akhir Sya'ban. Beliau bersabda, wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang paling mulia, yaitu bulan kebaikan, dan di mana pada malam itu ada satu malam yaitu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah kaum muslimin. Lalu dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda pula, bahkan Rasulullah bersabda, jika terbenam matahari di akhir Sya'ban, maka gerak-gerik daripada syaitan akan dikurangi atau dibelenggu, dan pintu neraka akan ditutup, lalu pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kaum muslimin, Rasulullah bersabda juga dari Tabrani, wahai umatku, telah datang kepada kalian rahmat, bulan kasih sayang, bulan kebaikan di atas kebaikan. Apa saja kebaikan yang ada kepada bulan Ramadan? Yang pertama kaum muslimin, yaitu Allah melimpahkan kebaikan, yaitu dimuliakan Allah pada bulan Ramadan. Masya Allah kaum muslimin, dimuliakan Allah. Bulan yang paling mulia dimuliakan oleh Allah, itu sangat luar biasa. Kalau manusia tidak memuliakan kita, kita tidak ada urusan. Tapi ketika masuk di bulan Ramadan, disitulah gong dibunyikan, dimuliakan Allah langsung. Masya Allah kaum muslimin. Jadi yang kedua kaum muslimin, Allah turunkan rahmatnya, kasih sayang. Diturunkan Allah rahmat, kasih sayang. Ini luar biasa kaum muslimin. Kalau ibadah sholat mungkin yaitu ibadah untuk kita pribadi, baik kita sholat. Kalau zakat mungkin kepada kita dan kepada kaum muslimin yang lainnya, haji untuk kita pribadi. Akan tetapi ketika Ramadan datang, disitulah Allah langsung menangani puasa. As-saumu li wa ana azibihi. Puasa itu adalah kepunyaanku dan Allah langsung yang akan memberi pahalanya. Ini luar biasa kaum muslimin. Langsung Allah yang akan menindaklanjuti daripada ibadah yang satu ini. Lalu yang kedua kaum muslimin, dosa dihapuskan. Bulan ampunan. Dosa dihapuskan bulan ampunan. Kapan lagi kita akan bertobat kalau tidak pada bulan Ramadan? Kalau bulan-bulan yang biasanya kita tidak sholat, tidak puasa dan segala macam itu sah-sah saja. Tapi ketika bulan ampunan dan maghfirah kita sia-siakan, inilah yang kerugian yang luar biasa. Lalu yang kepada muslimin, bulan ini Allah kabulkan doa-doa umat Rasulullah. Bulan ampunan dikabulkannya lagi doa-doa. Mungkin ada doa kita yang tidak ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan-bulan yang lalu sebelumnya. Akan tetapi ketika Ramadan datang, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, doa orang yang melaksanakan ibadah puasa, Masya Allah kaum muslimin, luar biasa kaum muslimin. Allah akan mengabulkan permintaan kita yang mungkin tahun-tahun lalu kita tidak diijabah. Bisa jadi di Ramadan kali ini Allah akan mengabulkan permintaan kita. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melihat siapa yang bertakwa di bulan ini.
Allah akan menindaklanjuti. Siapa yang bertakwa, siapa yang tidak, siapa yang main-main, ini jelas ujian bagi kita. Allah akan memandang langsung siapa di antara kita hambanya yang betul-betul ikhlas berpuasa, yang betul-betul melaksanakan ibadah siang dan malam hari beribadah kepada Allah. Nanti di bulan itulah ujian yang pada nyata. Kita termasuk orang yang bertawakal atau tidak. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, dan di bulan ini Allah membanggakan kita kepada para malaikat. Dibanggakan kita oleh Allah. Allah membanggakan yang namanya manusia di depan malaikat. Malaikat tidak pernah berbuat dosa. Malaikat tidak pernah salah. Akan tetapi Allah tidak bangga kepada malaikat. Akan tetapi umat Rasulullah yang banyak dosa, yang banyak salah, malah Allah bangga. Menjadi khalifah luar biasa. Ini kan luar biasa. Lalu pertanyaan kaum muslimin, masihkah kita tidak tahu diri? Lalu kaum muslimin yang ketujuh kata Rasulullah, dan yang paling sial kata Rasulullah pada bulan ini orang yang tidak meraih rahmat Allah dan ampunan. Yang tidak meraih rahmat Allah dan ampunan dan tidak pada mau tahu sama sekali. Itulah kerugian yang paling nyata. Itulah yang paling sial di atas kesialan, yang ketika datang Ramadan dia tidak peduli dan dia tidak mau tahu dan dia abaikan semua daripada perintah-perintah Allah. Kaum muslimin yang telah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum muslimin, untuk menggapai detik-detik Ramadan yang tinggal 3 hari lagi ini, kita pas sekarang berada di 26 Syawal. 3 hari lagi kita akan masuk bulan yang paling mulia. Yang pertama kaum muslimin, jadi apa saja persiapan yang kita lakukan untuk menyambut tamu yang agung? Apakah sudah kita siap lahir dan batin? Mari dalam khutbah Jumat ini kita kaji ada 6 kesiapan kita untuk menyambut tamu yang paling mulia itu. Yang pertama kaum muslimin, kesiapan kita perbaiki hubungan dengan Allah. Hablum minallah. Tobat. Mulai sekarang perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah akan menerima puasa kita kalau kita masih suka berdukun? Bagaimana Allah akan menerima tarawih kita kalau kita masih mabuk-mabukan? Bagaimana Allah akan menerima qiyamul lail dan segala macam amalan bulan puasa kalau kita masih berjudi? Kuncinya ini kunci paling pertama adalah kunci daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, sholat taubatlah, perbanyak istighfar, minta ampun. Supaya apa? Dimudahkan Allah, nanti Allah terima amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Lalu yang kedua kaum muslimin, perbaiki apa? Silaturahmi. Hablum minan nas. Ini yang kedua. Setelah dengan Allah, lalu kita dengan manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa di akhir Sya'ban yang kita berdoakan, yaitu supaya permintaan kita supaya bisa masuk ke Ramadan. Allahumma baikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allah, ada doa yang tidak diterima oleh Allah menjelang Ramadan dan di akhir daripada bulan Sya'ban. Apa itu? Yang pertama doa sirri kepada Allah. Yang kedua adalah doa itu orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak memperkenankan masuk ke bulan Ramadan. Ada apa dengan silaturahim kita? Ini kunci sukses. Kaum muslimin mungkin banyak gesekan-gesekan dari pilkada, pemilihan DKM, pemilihan STM dan segala macam yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini kan menjadi banyak putus tali silaturahim di antara kita. Rugi kita yang sudah setua ini, yang sudah tua ini itu memiliki penyakit yang sakit hati, dan itu akan membuat energi kita yang luar biasa hilangnya, luar biasa kita merugikan. Tidak pun kita sakit hati, penyakit yang lainnya sudah menghampiri kita seperti stroke, gula, asam urat, ditambah lagi dengan sakit pikul, apalagi ditambah dengan sakit hati yang tidak keturunan, maka akan menguras tenaga kita. Dan orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, Allah tidak akan perkenankan doanya dan Allah tidak diijabah apa saja, tidak Allah tolak doanya. Apalagi kita memasuki bulan Ramadan ini. Mari yang selama ini mungkin tidak percakapan, jangan sampai Ramadan datang perbaiki hukum hablum minan nas.
Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang ketiga adalah belajar ilmu Ramadan. Belajar ilmu Ramadan dan puasa. Kita mau masuk Ramadan tapi tidak tahu ilmu, apa yang harus kita laksanakan? Kan termasuk sia-sia. Kaum muslimin, tahu kita mana yang membatalkan puasa, mana yang sholat-sholat yang harus dikerjakan, mana amalan-amalan yang mantap. Tanya kepada alim ulama. Apalagi nanti ada pengajian di masjid kita, tanya. Habis tanya sama alim ulama, apa yang membatalkan, apa yang boleh dipuasakan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan. Jadi betul-betul ada persiapan. Ini masih latihan. Ketika nanti mulai masuk Ramadan kaum muslimin, tidak ada lagi latihan, sudah langsung training. Dan ini kaum muslimin, training ini luar biasa. Training ini adalah yang panitianya Allah dan Rasul Allah dan para malaikat yang menjadi training kita. Training dengan manusia, kadang-kadang kita bayar sampai 5 juta supaya kita memperoleh yang hebat dan segala macam, biar diakui oleh kualitas kita. Ini sama manusia. Tetapi ketika Allah mentraining kita, Allah dan para malaikat itu luar biasa. Maka rugi kita kalau tidak mempelajari ilmu fikih tentang bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa dan segala macam. Nanti malam ada pengajian, tanya kepada alim ulama. Itu mungkin yang terakhir. Supaya apa? Ketika kita masuk Ramadan, sudah siap kita dalam menghadapi apa-apa yang dibolehkan Ramadan, apa-apa yang tidak. Lalu kaum muslimin yang keempat, persiapan apa? Persiapan fisik yang prima. Masya Allah, ini luar biasa. Kaum muslimin, jaga kesehatan mulai sekarang. Ini yang luar biasa. Jaga kesehatan mulai sekarang kaum muslimin. Beda kaum muslimin, ibadah orang yang sehat dengan orang yang sakit sangat beda. Tidak semangat kita memasuki Ramadan, lemas dan segala macam. Kalau perlu kaum muslimin, kita harus tanyakan kepada dokter kesiapan kita menghadapi Ramadan. Bukan hanya karena sakit-sakit biasa, tapi tanyakan kesehatan apa yang perlu, apa yang harus dikerjakan kita supaya apa? Kita fit di bulan Ramadan. Jangan beramal Ramadan ala kadarnya saja. Apa ala kadarnya? Kalau mau diterima, kalau tidak lah. Yang penting aku apa yang bisa buat. Itu namanya orang yang frustasi, orang yang putus asa. Jangan, kena rugi kita. Umur terus kita habisi, itu sementara amal kita tidak bertambah. Jadi kaum muslimin, jangan beribadah bulan Ramadan ala kadarnya, tapi persiapkanlah fisik dan mental yang kuat untuk menghadapi daripada training Ramadan yang Allah berikan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah ekonomi yang mantap. Maksudnya apa? Udah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum Ramadan, sehingga kita khusyuk beribadah dan nyaman. Kita harus mencontoh para sahabat Rasulullah. Sebulan sebelum daripada memulai bulan Ramadan, mereka sudah mempersiapkan daripada makanan, sudah mempersiapkan daripada ekonomi yang mantap, supaya apa? Enak beribadah, khusyuk bertahajud, enak bertadarus. Bagaimana kita bisa khusyuk bertadarus dan berpuasa kalau periuk kita nggak berasap? Ini tidak juga. Jadi kaum muslimin, kekocar-kaciran kita dalam bidang ekonomi itu salah kita. Jadi kaum muslimin, persiapan itu banyak. Ketika ekonomi mantap, beribadah enak, mengaji juga enak. Ini kenapa? Ditunjang oleh daripada kebutuhan ekonomi yang mantap. Dan persiapan ini persiapan jasmani, rohani, itu semua harus dipersiapkan. Lalu yang terakhir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapkan ruhiyah kita. Apa ruhiyah kita kaum muslimin? Hanya orang-orang yang serius lah yang bisa menikmati Ramadan. Tiap tahun kita datang Ramadan, tapi kita kadang-kadang gak serius. Kenapa gak serius? Karena kaum muslimin, banyak orang di Ramadan ini berpuasa, jasadnya saja yang berpuasa, tapi pikirannya sudah sampai ke sawah, sudah sampai ini, sudah sampai itu. Bagaimana dia bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah? Kaum muslimin, banyak orang berjumpa dengan Ramadan, tapi tak bisa menikmati bagaimana manusia Ramadan. Kenapa? Karena dia nggak komitmen dalam menghadapi Ramadan. Jasadnya di bulan Ramadan, tapi kaum muslimin pikirannya melayang-layang. Ketika dia melaksanakan ibadah puasa, ketika dia melaksanakan taraweh, tadarus segala macam, dia tidak menghayati. Seakan-akan dia merasa tidak berada di bulan Ramadan, tapi dia sudah berada di bulan Syawal. Dia memikirkan bagaimana lebaran nanti, bagaimana baju yang baru, bagaimana anak-anak saya, apa kata tetangga, sehingga apa? Dia tidak khusyuk ketika sholat taraweh, dia ala kadarnya, lupa dia membaca Al-Fatihah, tidak tahu jalan rakaat yang beberapa. Inilah kaum muslimin, ruhiyah kita hadirkan.
jasad kita, rupiah hadirkan dalam salat beribadah, hadirkan dalam berpuasa. Sehingga apa? Kita komitmen tidak main-main dalam daripada menghadapi ujian Allah Ramadan ini. Betul-betul serius. Hanya orang-orang yang seriuslah, hanya orang-orang yang betul-betullah yang bisa merasakan manisnya Ramadan. Kalau tidak, kaum muslimin, 1000 tahun pun kita menghadapi Ramadan, kalau tidak pernah serius, maka Allah tidak akan pernah memberikan rahmatnya di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatan innahu huwas sami'ul